mencintai dan menghidupi firman. Refleksi pagi 1152. Seperti halnya seorang ayah yang menasihati anaknya, demikian gambarannya bagaimana Allah Bapa menasihati orang percaya. Apa nasihat yang disampaikan Allah Bapa kepada kita? Mari lihat Amsal 5 ayat 1 dan 2. Hai anakku, perhatikanlah hikmatku, arahkanlah telingamu kepada kepandaian yang kuajarkan, supaya engkau berpegang pada kebijaksanaan dan bibirmu memelihara pengetahuan. Saudara-saudara, apa yang disampaikan Allah Bapa kepada manusia sangatlah jelas. Hanya melalui mendengarkan nasihat Allah dengan seksama serta menaatinya, manusia dapat berhikmat dan menjadi bijaksana. Ia akan mampu untuk membedakan mana yang baik dan mana yang jahat di mata Allah dan bertindak sesuai dengan apa yang diyakininya itu. Saudara-saudara, betapa pentingnya bagi setiap orang percaya untuk memelihara firman Tuhan di dalam hatinya. Firman Tuhan pasti akan menjadikan manusia untuk mampu berpikir benar dan bertindak benar. Hanya saja sayangnya, seringkali kita sebagai orang percaya justru lalai untuk mendengarkan dengan seksama petunjuk Tuhan di Alkitab. Kita sering segan, bahkan malas untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Akibatnya, kita semakin larut dan hanyut dalam arus dunia yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Pikiran dan hati nurani kita akhirnya malah tidak lagi peka akan kehendak Tuhan. Oleh sebab itu, marilah kita mengarahkan diri kita kembali untuk membaca firman Tuhan, mencintainya, dan menerapkannya dalam kehidupan kita. Mari hidupi firman. Mewaspadai racun berbalut madu. Refleksi pagi 1153. Apa peringatan Amsal terhadap mereka yang bermoral rendah? Mari lihat Amsal 5 ayat 3-6. Karena bibir perempuan jalang menitikkan tetesan madu, dan langit-langit mulutnya lebih licin daripada minyak. Tetapi kemudian ia pahit seperti empedu dan tajam seperti pedang bermata dua. Kakinya turun menuju maut, langkahnya menuju dunia orang mati. Ia tidak menempuh jalan kehidupan, jalannya sesat tanpa diketahuinya. Saudara-saudara, perkataan dari orang yang bermoral rendah haruslah diwaspadai dan dihindari, karena meskipun perkataannya indah dan manis, itu tanpa sadar akan menjerumuskan mereka yang mendengarkannya. Perkataan seperti itu adalah seperti racun yang berbalut madu yang pasti mencelakakan, baik bagi mereka yang menyampaikannya maupun yang mendengarnya. Saudara-saudara, dengan tegas Amsal memperingatkan kita semua untuk berhati-hati dalam mendengarkan bujukan dari orang yang bermoral rendah. Walaupun bujukan itu terlihat menyenangkan dan begitu menarik hati. Mengapa demikian? Ini disebabkan karena bujukan itu pasti akan menjerumuskan dan mendatangkan celaka, tidak hanya bagi mereka yang mendengarnya, tetapi juga kepada mereka yang menyampaikannya. Bujukan bermoral rendah haruslah sungguh diwaspadai dan tidak boleh diikuti. Oleh sebab itu, marilah kita belajar memilah apa saja yang kita dengar atas dasar takut akan Tuhan. Mari kita berteguh hati dan pikiran kita dengan firman Tuhan, sehingga kita akan makin mampu untuk membeda-bedakan mana yang baik dan mana yang jahat.
Mari belajar peka. Kuat dalam menghadapi godaan. Refleksi pagi 1154. Bagaimana kita harus bersikap terhadap bujuk rayu orang yang bermoral rendah? Mari dengarkan nasihat dari Amsal 5 ayat 7-9. Sebab itu, hai anak-anak, dengarkanlah aku. Janganlah kamu menyimpang daripada perkataan mulutku. Jauhkanlah jalanmu daripada dia, dan janganlah menghampiri pintu rumahnya, supaya engkau jangan menyerahkan keremajaanmu kepada orang lain dan tahun-tahun umurmu kepada orang kejam. Saudara-saudara, Amsal memperingatkan dengan tegas kepada mereka yang takut Tuhan untuk menghindari godaan seksual dari mereka yang bermoral rendah. Cepat-cepat menjauh dari godaan adalah hal terbaik yang bisa dilakukan. Sebaliknya, membiarkan diri untuk larut dan hanyut dalam godaan ini akan menjerumuskan diri pada kehidupan dosa. Saudara-saudara, dari sejak dahulu kala, godaan seksual merupakan hal yang terus perlu diwaspadai oleh setiap orang percaya. Berbagai cara dan sarana dipakai orang yang bermoral rendah untuk menarik dan menjerumuskan orang pada dosa seksual, baik melalui perjumpaan langsung maupun melalui dunia maya. Peringatan Amsal yang ditulis ribuan tahun yang lalu ini tentu masihlah relevan untuk umat Tuhan di masa kini. Oleh sebab itu, marilah kita bersama-sama mewaspadai dan menjauhkan diri dari godaan ini. Marilah kita terus belajar untuk takut akan Tuhan melalui firman Tuhan dan saling mengingatkan dalam persekutuan orang percaya. Kita memang lemah, tetapi dengan pertolongan Roh Tuhan, kita pasti akan mampu untuk mengatasi segala godaan. Mari bersandar pada Tuhan saja. Mendengar nasihat dan mengatasi godaan. Refleksi pagi 1155. Amsal mengajak kita untuk tidak mendengarkan bujuk rayu dari orang bermoral rendah yang hendak menjerumuskan kita dalam dosa seksual. Mengapa demikian? Mari dengarkan petunjuk Amsal 5 ayat 10 dan 11. Supaya orang lain jangan mengenyangkan diri dengan kekayaanmu, dan hasil susah payahmu jangan masuk ke rumah orang yang tidak dikenal, dan pada akhirnya engkau akan mengeluh kalau daging dan tubuhmu habis binasa. Saudara-saudara, mendengarkan bujuk rayu dan takluk pada godaan seksual adalah hal yang perlu dihindari segera dengan terus berpegang teguh pada nasihat firman Tuhan. Tidak hanya kekayaan akan terampas, tetapi pada akhir hidup akan ada penyesalan yang dalam dan derita yang tak berkesudahan karena penyelewengan. Saudara-saudara, dari dulu kala, bujuk rayu dan godaan seksual selalu saja ada, bahkan sering ini dimanfaatkan oleh orang jahat untuk menjatuhkan orang, termasuk orang percaya. Amsal secara khusus telah memperingatkan orang percaya untuk tidak terjerumus ke dalam dosa ini. Wujud bujuk rayu itu pada zaman sekarang ini bisa saja terjadi secara langsung maupun secara maya melalui berbagai sarana online, baik berupa tulisan maupun tayangan. Untuk mengatasi godaan ini, orang percaya perlu terus berpegang pada firman Tuhan
dan perlu tetap hidup dalam persekutuan orang percaya yang sehat, yang saling menegur dan yang saling mengingatkan. Karenanya, wahai orang percaya, marilah kita bersandar penuh kepada Tuhan. Tuhan pasti memberi kekuatan untuk mengatasi setiap godaan.